Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafafiha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadzana ala dinil Islam ala talabil ulumin nafi'ah wa ala ulama wa ala al-hurriyah. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah, assalamualaikum ya Nurullah. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'al syani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'al syani wa daraji. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'al syani wa daraji. Rabbi wallibna bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'al syani wa daraji. Wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'al syani wa daraji. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amatana bi asrarihi wa anwarihi wa nafahatihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sempat dibaca nih, mau dia nih. Jadi sekarang langsung kepada yang dalam kurung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismi rabbinar rahimi falhamdulillahi madad dawami. Thumma salatullahi ma'salamihi ala nabi Muhammadin habibihi. Abda'u mulai dan kalau bismi rabbina, kalau minta tolong mereka keluhuran ekon pangeran badan kodes dajah ar-rahim yang maha pengasih maha penyayang. Alhamdulillah katsirin mustajab wa jadilah benar kebaikan Allah Ta'ala madad dawami. Indem sa'adika kalangkengan masallallahu maka kali ini tambahan rahmat Allah ma'salami ilmu salat salam Allah ala nabi banikum kata kanjeng Nabi Muhammadin rohana Nabi Muhammad habibihi sayyidati kakasina Allah. Atau untuk perkara yang haramnya atau makruhnya kena faktor eksternal atau arifi. Jadi di sini dijelaskan al-basmalah itu matlubatun likulli halin yuftamu bihi syar'an. Basmalah itu dianjurkan dalam setiap keadaan yang dianggap penting secara syariat.
di mana tempat-tempat atau situasi dan kondisi yang penting secara syariat, bi alla yakuna muharraman li dzatihi kazina. Gambarannya adalah ketika perkara tersebut itu tidak diharamkan secara dzatiyahnya. Contohnya seperti zina. Zina itu bukan karena faktor eksternal haramnya, tapi memang dzatiyahnya, dzatiyah daripada berzina yang tidak diperbolehkan, yang haram. Kalau membacakan basmalah untuk berzina, maka hukumnya adalah haram. Kenapa? Karena ini memang haram di dzatihi. Zina itu adalah haram di dzatihi. Itu masalahnya. Jadi membacakan bismillah untuk berzina adalah haram. Bebas nemu perzinahan jadi hari ya, nyaman dari bismillah. Ini haram. Sama saja dengan mengejek-ejek Al-Quran itu. Al-Quran digunakan untuk perzinaan, padahal dalam Al-Quran itu sendiri zina itu dilarang. Fatahrumu, maka haram baca basmalah. Amma li'aridin kawudu'in bima'in mausubin fatusan. Kalau haramnya bukan didatihi, tapi haramnya itu li'aridin karena faktor eksternal, seperti wudhu dengan menggunakan air yang dirasok, maka hukumnya membaca basmalah adalah sun. Kenapa? Sebab wudhu dengan menggunakan air gasokan itu secara dzati tidak haram. Wudhu itu tidak haram, wudhunya sendiri tidak haram. Yang haram itu menggunakan air hasil rampasan itu yang haram. Jadi berarti ini bisa dikatakan haram, tapi bukan wudhunya yang haram, bukan dzatiyah daripada wudhunya yang haram, tapi menggunakan air hasil ghasaban ini yang haram. Untuk itu maka baca basmalahnya tetap disunnahkan, walaupun wudhu itu adalah haram, tapi haramnya bukan karena wudhunya, tapi karena menggunakan air ghasaban hasil rampasan. Juga yang disunahkan, yang dianjurkan membacakan basmalah itu adalah wala makruhan lidatihi karena dari li farji zaujati bila hajatin fatukrahu. Dan di samping juga harus tidak haram lidatihi, juga tidak makruh lidatihi. Ini baru sunnah. Kalau untuk melakukan sesuatu yang makruh lidzatihi, maka hukumnya membaca basmalah adalah makruh. Contohnya makruh lidzatihi itu melihat farjinya istri tanpa ada hajat. Tidak ada kebutuhan apa kayak lagu ganggu. Coba nih boleh. Ini hukumnya bagaimana? Makruh, tidak ada kebutuhan. Mungkin beri kebutuhan, pola mie tambahan, pola murnan mau beri kebutuhan tak makruh. Nah untuk itu maka apa namanya itu ada kebutuhan namanya. Nah kalau untuk perkara yang makruh, membacakan basmalah itu hukumnya juga makruh kalau yang makruhan bidatihi. Kemudian ada juga yang makruh tapi bukan lidatihi, makruhnya itu li'aridin. Contohnya kakli basolin, seperti makan bawang ya. Kalau makan bawang itu kan makruh hukumnya karena menggunakan bawang. Kalau makannya bukan makan bawang kan tidak makruh. Makan itu secara dzatiyahnya makan itu sendiri hukumnya adalah boleh. Tapi kalau yang dimakan itu barang-barang yang baunya tidak sedap, maka hukumnya adalah makruh.
Kalau begitu maka berarti makan bawang itu secara dzatiyah makannya itu tidak makruh, tapi ada faktor eksternal yaitu makanannya adalah berbau tidak sedap, maka hukumnya makruh. Maka tetap dalam makan ini disunahkan membacakan basmalah walaupun makannya itu makruh. Sebab makruhnya itu bukan karena makannya, tapi karena apa? Karena baunya tidak enak. Itu saja. Maka fatusannu disunahkan baca basmalah. Wala min safasi fil umuri kalkansi. Begitu juga harus yang disunahkan itu basmalah ini harus bukan dari perkara-perkara yang hina atau perkara-perkara rendahan. Contoh seperti kalkansi, seperti apa? Menyapu. Nah, menyapu ini termasuk safasifil umur, termasuk pekerjaan yang rendah, yang hina, ya kan? Karena apa? Karena namanya menyapu itu yang disapu pasti kotoran. Tak kira nyapuin emas kan sendiri. Jadi sapuin ini kotoran. Kibang terubang kita nyakui dan takui desa. Nah itu. Nah, maka dalam hal ini tidak disunahkan apa? Membacakan basmalah. Juga yang disunahkan itu harus laisa dzikran mahdhon. Bukan zikir yang mahdhah. Zikir yang murni zikir seperti la ilaha illallah itu sudah murni zikir, tidak perlu baca basmalah. Mengucap la ilaha illallah, mengucap bismillah itu banyak bismillah ini. La ilaha illallah, bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah, bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah. Itu terus. Tidak usah. Pertamanya saja tidak usah sudah, karena memang sudah zikran mahdhar. Begitupun juga seperti apa namanya salam misalnya kan, salam bacakan assalamualaikum misalnya kan, tidak usah pakai apa? Basmalah. Tidak harus pakai basmalah. Nanti assalam qoblal kalam. Salam itu sebelum bicara. Ada dalam keterangan hadis kalau orang itu mengucapkan salam tapi masih didahului dari pembicaraan yang lain, maka tidak perlu dijawab, tidak usah dijawab. Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin apa? Agar tahu aja, tidak dijawab. Tapi mohon assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mau tidak saya jawab, dosa pasti. Kalau sudah ada yang jawab walaupun satu, tidak usah, karena hukumnya menjawab salam itu adalah fardu kifayah. Cukup la ilaha illallah, tidak usah bismillah dulu. Sebab kalau la ilaha illallah yang sudah jelas-jelas zikir murni, ternyata harus baca basmalah. Basmalah juga kan zikir murni, harus baca basmalah juga kan gitu. Semuanya bismillah, waktu bismillah ada kan ya kan? Bismillah sebelum, waktu bismillah sebelum boleh. Sampai gila kemarin. Wala ja'ala syari'u lahu mabda'an ghairal basmalah. Dan begitu juga yang disunahkan baca basmalah itu kalau oleh Allah Ta'ala atau oleh Rasulullah memang tidak diberi permulaan selain basmalah. Kalau sudah ada permulaan lain selain basmalah, maka tidak perlu lagi apa? Basmalah. Fala tutlabu fi thalathil akhirati. Maka tidak disunahkan baca basmalah itu dalam 3 yang terakhir ini. Yang terakhir, 3 yang terakhir, yang nomor 3 ja'ala syari'ahu mabda'an ghairal basmalah. Yang kedua adalah laisa dzikran mahdhon. Yang pertama adalah min safasifil umuri. Ini tidak disunahkan membacakan basmalah. Terus basmalah itu ada yang boleh,
Tidak ada yang boleh, tidak ada yang mubah, tidak ada yang mubah. Jadi cuma berkisar kepada 3 haram, makruh, sunnah, tidak ada yang mubah, tidak ada yang mubah. Tapi ada juga yang mengatakan ada yang mubah, yaitu kalau untuk perkara-perkara yang mubahat itu adalah mubah juga. Jadi tidak sunnah menurut akil ini. Berarti menurut yang muktamad ini memang tidak ada yang mubah. Yang ada itu adalah haram, makruh, sunnah. Kemudian terus pada kurung yang berikutnya. Pertama 6. Khasiat basmalah jika dibaca ketika bangun tidur maka mendapat keridhaan Allah yang terbesar. Dibaca ketika bangun tidur. Jadi bangun tidur bismillahirrahmanirrahim. Cukup tedung boleh. Mereka tedung tengah malam lebih ada alarm. Cukup bismillahirrahmanirrahim. Tedung boleh. Daki alarm bunyi boleh. Bismillahirrahmanirrahim boleh. Begitu caranya. Jadi setiap bangun dari tidur itu membacakan basmalah. Setiap bangun dari tidur membacakan basmalah. Kemudian yang juga menjadi khasiat daripada basmalah, kalau dibaca ketika mau tidur 21 kali, maka di malam itu selamat dari setan. Berapa kali? 21 kan? Selamat juga dari kecurian. Itu. Setiap pun ngandal lagi, polan tak tedu ngandal lagi, tompek, keres, ngandal lagi, celurit. Oh, kau celurit ini kita ni. Mun tepantai dong ada celurit ni. Itu. Nah, jadi apa? Bismillah 21 kali. Bismillah itu kan minta tolong dengan keluhuran Allah gitu kan. Jadi selamat dari setan, selamat dari kecurian. Kalau mamanya mati waktu itu ya enggak mati buruk, selamat dari mati buruk, dan juga selamat dari bencana-bencana lainnya. Itu. Ini yang kedua, 21 kali. Maka di malam itu selamat dari setan, dari kecurian, dari mati buruk, dan dari bencana yang lain. Ada tegak cawa jangan jadi dibaca ketika mau tidur berapa kali? 21 kali. Maka di malam itu selamat dari setan, selamat dari kecurian, selamat dari mati buruk, selamat dari bencana-bencana yang lain. Ada corona ini, pohon baca bismillah. Ada corona, ada kerena. Kemudian kalau dibaca 12.000 kali pada setiap 1.000 kali melakukan sholat 2 rakaat, kemudian membaca sholawat dan memohon hajatnya kepada Allah, maka hajat apa saja akan dipenuhi oleh Allah. Jadi bacanya berapa? 12.000. Ini kira-kira sampai 2 jam. Tidak sampai jam. Oleh 1.000 kali sholat 2 rakaat. 1.000 boleh sholat pada 2 rakaat. 1.000 boleh sholat pada 2 rakaat. Sampai 12 kali berarti. Bahkan 2 rakaat 10 kali ini pun pelengan. Ya mungkin patot ben keputok nah bisa nih. Mencet pun putok ni sekonik masih tak elakon 6 ni kan. Dan mun keputok nak aja. Nah, ya kotoran rezeki ya terasa dari itu.
Kemudian kalau ditulis 625 kali, kemudian di bawahnya maka akan dapat kewibawaan yang luar biasa. Wibawa disegani orang lain dan tak seorang pun mampu berbuat jahat kepadanya. Itu membaca apa? Menulis 625. Orang ahli berkhidmatan biasanya tulis tepat di bulan Muharram. Mungkin tiga bulan Muharram tak. Ini jadi man katabaha sitta mi'atin wa khamsatan wa ishrina marratan wa hamalaha kasahullahu haibatan azimatan, haibah azimah, kewibawaan yang agung. Jadi akan disegani wala yajru ayyana lahu ahadun bisu'in biidznillah. Dengan izin Allah tidak seorang pun yang bisa memberikan kejelekan kepada orang yang bawa tulisan basmalah 600 berapa? 25. Kalau ambil beda satu konde nyaman cula ciban. Ya, no dan tim 500 segabi. Bit. Ya pelarang tuan ni. Kemudian jika bismillah itu jika ditulis pada kertas lalu ditambah min abdihil dzalil ila rabbihil jalil rabbi inni massani ad-durr wa anta arhamur rahimin. Tak cukup raya. Ya tu. Dulu dia jadi coba dia betul. Dia malah tak tadi. Iya ber, yang pahit tak cuba boleh tidak. Abang lo benar deh. Ije dosa, banyak mereka bangin kan kapal singo bangin jadi, tuli kita boleh, iya benar nih dia bangun terus senang menolong. Min abdihi dzalil ini suratan sama Allah ya kan, belakan dia. Min abdihi dari kebulan Allah al-dzalil semul asailah ila rabbihi dak ke pangeran abdihi al-jalil agung. Rabbi inni massani yadur wa anta arhamur rahimin. Rabbi he pangeran abdi dalem ini sampun abdi lemas sabane kenyapok ni dak abdi dalem adur panapa kabutuhan wa anta arhamur rahimin. Ada tining ajunan panika paling ni seradat orang-orang sepada ni seradat. Anikah saya tulis lagi, jadi tulis ke atas Bismillahirrahmanirrahim. Senikah kita atasi pahit di beban tulisan min abdihil dzalil ila rabbihil jalil rabbi inni masani yadurru wa anta arhamur rahimin. Kemudian dibuang pada air yang mengalir di mana? Di sungai ngalahin sungai Serajir. Seraya membaca ilahi bi Muhammadin wa alihi thayyibina iftik hajati. Nah pejak mula hati tegak ala kan, hati tegak apa? Ala ialah namanya mana Cina nyona ngobang ya Allah tak mandi jarunya cocok sekali tahu. Ilahi Muhammadin wa ali ya Allah pangeran abdi bi Muhammadin kalaban barokan kanjeng Nabi Muhammad wa alihi ban lepas dari kanjeng Nabi Muhammad at-tayyibin sikus bagus lepas dari kanjeng Nabi ni bagus kapi lepas dari kanjeng Nabi ni bagus kapi. Nanti kepada tawassulan ya karena muka lepas dari kanjeng Nabi kita apa nikah tu keluarga kanjeng Nabi kita apa nikah ngaku-ngaki kening kebai tawassulan Allah Ta'ala jadi orang Rasul Allah sah bi Allah Ta'ala jadi pelayan bi Allah Ta'ala jadi pelayan. Muka-muka ma taka'ajunan hajati dan hajat abdinya. Dan sebutkan hajatnya dan apa
Wala napalamin di kesahagian ya Allah, jangan lupa berseki bini abdina, anak abdina, saya untuk sepuh abdina, maka akan tercapai hajatnya. Semua ini billah. Jadi wa yadhkuruha fa innaha tuqda biidznillah. Kemudian lafaz Allah adalah al-ismul a'zam. Ya. Lafaz Allah adalah al-ismul a'zam. Barang siapa yang berdoa dengan lafaz tersebut maka pasti diterima. Asalkan khusyuk. Apa arti khusyuk? Dalam hati tidak ada selain Allah. Yang ada cuma Allah. Jadi lafaz Allah adalah al-ismul a'zam. Barang siapa yang berdoa dengan lafaz tersebut maka pasti diterima. Tapi ada syaratnya. Bagaimana? Syaratnya harus khusyuk, ya. Artinya dalam hati itu tidak ada lain selain Allah. Ini kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Allahu huwal ismul a'zam. Lafaz Allah itu adalah al-ismul a'zam. Wa inna istajabu lak idza qulta ya Allah wa laysa fi qalbika ghairuhu. Tapi yang diterima oleh Allah Ta'ala, basmalah ya Allah itu diterima, syaratnya adalah ketika mengucapkan ya Allah itu tidak ada lain dalam hati kecuali hanya Allah. Ketika khusyuk nunggu ya Allah, ya Allah, ya Allah, muntah kalau khusyuk terusan kada ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah sampai khusyuk. Jadi ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Pertama mungkin ingat ke saya pasar ya Allah, ingat ke nepes sana kami bersama ya Allah, ingat ke bidina ya Allah, ingat ke anak ya Allah, ingat ke romana sampai di budina hanya Allah yang ada. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mula beringat nikah, burunya pun Allah. Nah, itu menjadi al-ismul a'zam. Al-ismul a'zam itu adalah al-ismul ladzi du'iya bihi ajabah. Jadi ketika dibuat doa dengan menggunakan al-ismul a'zam, maka oleh Allah Ta'ala pasti mengabulkan, meresponnya. Sudah. Sekarang apa namanya? Halaman 12. Halaman 12. Pokoknya yang kali ini saja. 7 pendapat ulama tentang orang pertama kali yang mengucapkan amma ba'du. 1 Nabi Daud. Nabi Daud menulis Nabi Daud nyamanan pasien wi ya. Mun tidak wi nama Nabi Daud. Nabi Daud. Yang kedua Nabi Sulaiman. Yang ketiga Nabi Yakub. Yang keempat Nabi Ayub. Yang kelima Qos bin Sa'idah. 6 adalah Ya'rib. 7 adalah Ka'ab bin Lu'ay. Artinya ada 7 pendapat. Ada yang mengatakan Nabi Daud, ada lagi yang mengatakan bukan Nabi Daud tapi Nabi Sulaiman. Ada yang mengatakan bukan Nabi Sulaiman tapi Nabi Yakub kan. Ada lagi yang mengatakan bukan Nabi Yakub tapi Nabi Ayub. Bukan Nabi Ayub tapi Qos bin Sa'idah. Bukan apa? Ya'rib. Ada juga yang mengatakan bukan semua itu, yang benar adalah Ka'ab bin Lu'ay. Ya, itu cuma mukhtalafnya pendapat-pendapat para ulama. Alan nisa'i yajibu ta'allumu bima ala mukallafin yanhatimu la siyama ma yata'allaqu bima yakhruju min fatin minah kamittima. Alan nisa'i yajibu ta'allumu, atas wanita wajib belajar. Belajar apa? Fima ala mukallafin yanhatimu. Fima yanhatimu ala mukallaf, di dalam sesuatu yang wajib atas orang mukallaf. La siyama, lebih-lebih ma yata'allaqu bima yakhruju min farjin, lebih-lebih ilmu yang berkaitan dengan darah yang keluar dari farji, dari hukum-hukumnya darah. Ini wajib
belajar. Nek bini saya ajar ke laki muntah abi ini ya tak usah, ya kan? Muntah abi ini, muncul abi ini ya, iya, usah. Kecuali bini lah kalau tahu, ngelak santri muncul tak ajar di bini, ngelak santri saja tahu, muncul tak tahu tu kan, selalu beda kan, head tu kapi, kok beda nak head ya. Kalau 16 hari, iya lah head kapi, 16 hari mana head tengok, apa deh kalau 16 hari. Dan ada head itu maksimal 15 hari, minimal sehari cuma 24 jam. Itu pendahuluan, pokoknya itu pendahuluan. Kaum wanita wajib belajar kewajiban-kewajibannya, khususnya terkait darah haid, nifas, dan istihadah yang dibutuhkan. Ini wajib. Ini ta'allum. Dijelaskan di sini dalam hadis Rasulullah, ad-dunya mal'unah, mal'unun mafiyat. Dan dunia itu adalah dilaknat. Isinya juga dilaknat. Kecuali zikir kepada Allah, kecuali sesuatu yang bisa menyampaikan kepada Allah, orang alim dan orang yang belajar. Sayyidina Ali berkata, la adu a'da minal jahli, tidak ada musuh yang lebih memusuhi, yang lebih jahat, artinya yang lebih memusuhi daripada kebodohan itu sebenarnya musuh. Kebodohan adalah musuh. Bahkan musuh yang paling jahat adalah bodoh ini. Gara-gara bodoh orang itu jadi kafir. Gara-gara bodoh orang itu jadi munafik. Gara-gara bodoh orang itu menjadi syirik. Al-wal mar'u adu ma jahil. Orang itu menjadi musuhnya orang, memusuhnya sesuatu yang dibodohi. Artinya sesuatu yang tidak diketahui. Kalau sesuatu itu tidak diketahui, itu menjadi musuh. Namun nyaman dan kadang ajar mantik mak mau kalungan sekali wah ikan ke musuh watak kenceng masih tidak ada kata akar itu wah ikan musuh ibu kan tak tahu ini wal jahil wa kan fi ta'at wa fi al-ma'asi sya'am aba. Orang bodoh itu pasti terjerumus, ya, pasti terjerumus kemana? Terjerumus kepada meninggalkan taat. Pasti itu namanya orang bodoh, pasti tidak bisa melakukan taat, pasti meninggalkan taat, pasti meninggalkan kewajiban-kewajiban, pasti meninggalkan kesunahan-kesunahan. Itu kalau orang bodoh. Dan juga pasti melakukan kemaksiatan, pasti itu sudah pasti melakukan kemaksiatan. Sya'ah am aba, mau atau tidak mau, ya, mau atau tidak tetap meninggalkan taat dan tetap melakukan maksiat. Kenapa? Innahu la yadri ayyu syai'in at-ta'atu allati amarahu Allah bi fi'liha. Sebab orang bodoh itu tidak tahu mana taat yang diperintahkan oleh Allah untuk dilakukan, itu tidak tahu. Apa yang harus saya lakukan? Tidak tahu. Apa yang harus dilaksanakan? Tidak tahu. Apa yang diperintahkan Allah? Tidak tahu. Ya, tidak bisa melakukan taat. Tidak tahu. Wala ayyu syai'in al-ma'siyatul lati nahahu Allah an irtikabiha. Dan tidak tahu juga apa maksiat apa yang dilarang oleh Allah untuk dilakukan, itu juga tidak tahu. Makanya pasti terjerumus kepada melakukan kemaksiatan karena memang tidak tahu dengan kemaksiatan itu.
tidak tahu apa yang menjadi larangan-larangan Allah, akhirnya secara tidak terasa sudah melanggar, sudah melakukan kemaksiatan. Karena Ali bin Abi Bakar berkata, al-jahlu narun li dinil mar'i yuhriquhu wal ilmu ma'un li tilkan nari yutfiha. Ayo coba. Narun li dinil mar'i yuhriquhu wal ilmu ma'un li tilkan nari yutfiha. Al-jahlu narun li dinil mar'i yuhriquhu wal ilmu ma'un li tilkan nari yutfiha. Kebodohan itu adalah api yang membakar terhadap agama seseorang. Agama akan obong, akan terbakar dengan kebodohan. Taubahnya bagaikan kertas yang dibakar oleh api, terbakar api. Agama juga terbakar dengan apa? Dengan kebodohan. Agama itu terbakar dengan kebodohan. Kalau kalau kertas itu terbakar dengan api, maka agama itu terbakar dengan kebodohan. Bagaimana caranya untuk mengatasi kebakaran agama itu, agar supaya agama kita tidak digerogoti dengan api yang membakar? Caranya adalah dengan cara menimba ilmu. Sebab ilmu itu taubahnya bagaikan air yang bisa memadamkan api-api tersebut. Ilmu yang akan bisa memadamkan api daripada agama itu, api kebodohan yang sedang membakar kepada agama seseorang. Maka dikatakan fafil ilmi hayatul abad wa fil jahli mautul abad. Maka dalam ilmu itu terdapat kehidupan selamanya, sebaliknya kebodohan adalah merupakan kematian selama-lamanya. Orang yang sudah punya ilmu itu bagaikan orang yang hidup selamanya. Waktu hidup memang sudah punya ilmu, mati tetap hidup. Kenapa? Kok tetap hidup? Ya karena ilmunya tetap berjalan. Ilmunya tetap berjalan. Ilmunya tetap berjalan, ya sama saja dengan orang yang hidup. Beruntung orang sekalipun mati, asalkan amal kebaikannya tidak ikut mati. Makanya orang yang punya ilmu itu tidak akan pernah mati. Untuk itu maka bagaimana paling tidak kita itu sekalipun ilmu sedikit-sedikit, kalau seperti sekarang kita memanfaatkan media sosialnya. Dengan media sosial kita sudah bisa menyebarkan ilmu. Enggak harus kita ngarang sendiri kan, cuma langsung saja lihat di di media komunitas misalnya, kemudian kita share saja dan membagi-bagikan, itu berarti sudah membagi-bagikan ilmu. Mungkin yang baca mungkin cuma teman-temannya saja, beberapa orang, 10 orang. Tapi dari 10 orang itu kan akan tersebar lagi kepada 10 orang. Setiap masing-masing dari 10 orang itu menyebarkan lagi kepada 10 orang lagi, kan sampai ratusan. Sehingga sekalipun orangnya sudah mati berkalang tanah dalam kuburan, karena ilmunya tetap berjalan, maka sama saja dengan orang yang hidup, artinya tetap bisa melakukan kebaikan. Sebaliknya, kalau orang bodoh itu sama dengan orang mati selamanya. Moden di agak jerenggar
mati orang bunuh, mati orang. Sebab dari mana? Kita tak berkembang apa sekali, tak berkembang, tak bisa ajar dan tak bisa berjuang, tak bisa amar ma'ruf, tak bisa nahi mungkar, tak bisa berdakwah, tak bisa mempertahankan agamanya. Akibat daripada kebodohan itu sendiri. Jadi sama dengan mati selamanya itu, modern video kita mati kada, tidak. Nah, dikatakan wa fil jahli qabla al-mauti mautun li ahlihi. Dalam kebodohan itu sebelum mati sudah mati. Fajsaduhum kepada kuburu. Jasadnya itu walaupun masih belum dikuburkan, tapi itu sudah jasad kuburan namanya, ya. Sudah jasad kuburan. Wa inna imra'an lam yahya bil ilmi mayyitun. Orang itu kalau tidak hidup dengan punya ilmu sama dengan orang mati. Makanya harus kita punya ilmu. Kalau tidak punya ilmu, biarpun hidup, itu sama artinya dengan mati. Mati yang sebenarnya itu sudah. Cuma orangnya berjalan saja, tapi sudah tidak bisa menambah kebaikan, mengurangi keburukan. Walaysa lahu hatta nusyuri. Jadi orang itu sebelum sampai pada akhirat itu sudah sama dengan sampai di akhirat. Lain zaman mata fastar habi maitin innamal maitu maitul ahya'i. Orang yang mati itu bukan orang yang mati tapi di kuburannya orang itu bersenang-senang. Nah, itu tidak mati namanya, orang ada di kuburan tapi bersenang-senang. Tidak mati, menikmati hasil dari jerih payahnya, taat yang dilakukan di masa hidupnya. Innamal maitu mayyitul ahya'i. Orang yang mati yang sebenarnya adalah orang-orang yang hidup tapi tidak punya pengetahuan. Liman mata bil jahli wal bu'di anillah fa huwal mayyitu haqiqatan. Orang yang mati dengan kebodohan, jauh dari Allah, itu yang mati yang sebenar-benarnya. Wa in kan hayyan suratan wa jisman, walaupun secara kasat mata dan secara fisik masih hidup, tapi sebenarnya itu adalah orang yang mati. Maka alhamdulillah kita bisa diberi akal oleh Allah, diberi ilmu, ada kesempatan untuk menambah ilmu saat ini. Ini adalah merupakan pemberian yang paling baik. Khairul mawahibi al-aqru wa syarrul masaibil jahlu. Sebaik-baik pemberian adalah akal, sejelek-jelek musibah adalah kebodohan. Jadi kebodohan ini adalah maksiat yang paling agung. Ma'usyallahu bimaksiatin a'dhamu minal jahli. Tidak ada maksiat yang dilakukan seseorang terhadap Allah yang lebih besar daripada maksiatnya kebodohan. Ada juga di atasnya ini lagi adalah al-jahlu bil jahli, yang bodoh dengan kebodohannya, tidak mau mengakui dengan kebodohannya, tidak merasa kalau dirinya itu bodoh, merasa dirinya itu pintar, padahal tidak ada ilmunya. Di sini Al-Khalil bin Ahmad, ya, Al-Khalil bin Ahmad rahimahullah ta'ala, ar-rijalu arba'atun, rajulun yadri wa yadri annahu yadri fadzalika alimun fattabi'uh, wa rajulun yadri wa la yadri annahu yadri fadzalika ghafilun fa'iqidhuh, wa rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri fadzalika mustarsyidun farshiduh, wa rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri fadzalika jahilun farfudhuh. Jadi di sini dijelaskan 4 macam siapa? Lelaki. Satu, mengerti bahwa dirinya mengerti. Ini kategori alim, maka ikutilah. Jadi kalau mau ikut, kita ya ikut kepada orang yang mengerti bahwa dirinya itu mengerti. Orangnya memang mengerti dan mengerti kalau dirinya
mengerti, tahu kalau dirinya itu tahu, artinya mengamalkan kepada ilmunya. Itu betul-betul orang yang alim namanya. Kalau tidak begitu tidak alim namanya. Itu. Kemudian yang kedua, mengerti tapi tidak mengerti bahwa dirinya mengerti. Ini kategori orang lupa, maka peringatilah. Nah, orang yang ngerti santri ni kawan, tak ngerti jangan akan ngerti, tak pangkasan di ilmu. Sehingga tingkah lakunya itu meleset, offset dari agama Allah yang sebenarnya. Maka orang yang seperti ini kategori orang yang lupa. Maka orang yang semacam ini, bagaimana kita menyikapi orang yang semacam ini? Maka harus memperingat. Bukan santri, bukan mundur, berapa tahun bukan mundur. Nah, cukupnya itu. Tak usah ngucap, ada mau kemaharan, boleh tahu. Setahun yang kita yang malah. Ini kan keutamaan dia. Wah, siapa sih tak tahu itu kok. Nanti kun cukup banyak. Jadi kan tak tahu kan cek ilmu kok. Jadi ngucap keutamaan. Asal ni, kebetulan banyak. Ini dia dorok punya. Saya doroknya kita orang memang mempunyai pengertian dan mengamalkan terhadap ilmunya ini. Kemudian ada kategori yang ketiga, tidak mengerti. Orangnya tidak mengerti, tidak tahu, tidak punya ilmu, tapi mengerti bahwa dirinya tidak mengerti. Jadi baru mengerti nih kan saya tahu kan nggak kenyang nih kan. Orangnya tidak mengerti, tapi mengerti bahwa dirinya tidak mengerti. Ini kategori orang belajar, maka ajarilah. Artinya begini, kadang mereka boleh macam ni. Ini beda aku speaker dan baju di barang ini. Nah, Rek. Nah, tunjuk lah. Kira-kira. Tidak mengerti tapi mengerti bahwa dirinya tidak mengerti. Ini biasa orang yang sengucan. Ya. Dapat sekencang ajar. Kok yang tak tahu, mana kok bedai. Nah, itu namanya mengerti kalau dirinya tidak mengerti. Apa ngerasa jawaban tak tahu, kok yang tak tahu apa. Gampang aja mengerti. Boleh apa ngerasa jawaban dia tak ngerti. Apa ngerasa jawaban bodoh. Yang apa ngerasa jawaban bodoh apa ni kan? Iya sendiri benar rek. Jika nak kau ni lupa. Kalau kau ni. Dan kelompok yang keempat ini, tipe yang keempat ini yang berbahaya. Apa yang tipe yang keempat? Tidak mengerti dan tidak merasa bahwa dirinya tidak mengerti. Orang yang bodoh, pasti apa merasa jawaban bodoh poni, kawan. Ini kategori orang bodoh, maka buanglah, jauhilah dia. Cuma semain mengerti. Ibaratnya tanda ini kok. Ijat tak kalau tu ingat. Pakun tes ngapain kibur motor jadi cek. Ani jadi macam tak pantas saja abang ni keputu. Abang ni keputu kita apa saja cek putu. Ani kering tepat yang tolol lah ni. Tak kena belai ni. Mau ni belai pak malah negara ni. Mau benda orang yang ada, hai ke makata ni. Tijayan orang yang sikit andi. Sendik pengertian ni. Paling tidak ngerti jawab tak ngerti. Ini paling tidak dia ngerti. Apa bodoh ke ngerti jawab ni ke bodoh. Ini kening ngajari mengerti. Beda orang cek alim. Keng tak ngerti jawab ada. Pahala pun tak kalah dengan bodoh sekarang. Ini kan cukup peringatin. Kalau etoro dah nama orang yang alim, beritahu je alim, sehingga kelakuannya tak seperti orang-orang bodoh. Untuk alim ini, ia harus belajar, ya, belajar
ilmu. Sama dengan orang untuk sabar itu harus belajar sabar. Belajar sabar. Innamal ilmu bitta'allum wa innamas sabru bittasabbur, ya. Jadi innamal ilmu bitta'allum, ilmu itu harus belajar ilmu. Wa innamas sabru bittasabbur, sabar itu harus dengan belajar sabar memang. Harus latihan sabar itu. Sabar itu tidak datang dengan sendirinya, memang datang harus dengan sedang latihan sabar, baru bisa. Mudah ada orang ini tidak sabar dan betul. Tapi mau belajar sabar sabar. Jadi orang alim, orang punya ilmu itu harus belajar ilmu. Ilmu ini yang menghiasi seseorang itu adalah ilmu. Mun orang ini kampulan di ilmu, pecubain orang ini apapun mun putuh teka ganteng pas tak mulcit. Ilmu ini menjadi hiasan, menjadi dekorasi, menjadi keindahan. Ta'allam fa'inal ilman azyanu lil fata mir kullatil asna'i inda takallumi. Jadi hiasan ilmu itu adalah lebih indah daripada pakaian yang indah. Pada orang pakaiannya indah sekali, bodoh orang. Pada orang aneh. Ya, aneh ini konsistensi hiasan. Walaupun hiasannya bajunya itu sudah agak lapuk misalnya, kengkun andik ilmu bagus andik sokan itu pun sepakaian ganteng nikis kengbu bodoh boleh orang sepaling bagus sepaling bagus ini dibandingkan orang yang alim kengki nyari ilmu ini hebat nih. Orang alim kengki nyari ilmu sejak cobaan orang yang lakan bodoh patanda ngaji. Wah ini kita ini ngarep bagus sekali. Nah ini harap bagus. Si paling bagus orang yang lakukan ajar. Maka Nabi Musa alaihissalam dalam munajatnya, ketika munajat kepada hadirat Allah subhanahu wa ta'ala, beliau berkata, Ilahi man ahabbun nasi ilaika, wahai Tuhan kami, siapa yang paling dicintai di antara manusia yang ada ini, yang paling dicintai engkau ya Allah? Maka apa jawab Allah? Allah azza wa jalla, alimun yatlubu ilman. Orang alim masih apa? Mencari ilmu. Itu hebat itu. Orang yang sudah alim masih cari ilmu juga. Ki kentang dingin-dingaki bodoh orang Abu Dhabu idingaki ini kata. Ini paling bagus, paling kesenangan Allah. Dan orang mulia itu bukan karena keturunannya, tapi bagaimana kualitasnya, bukan dari keturunannya, tapi dari kualitasnya. Walaupun keturunan orang mulia, tapi kualitas dirinya tidak ada apa-apanya, ya tidak mulia juga di sisi Allah. Itu. Nah, dikatakan al-mar'u min haitsu yathbut la min haitsu yambut. Seseorang itu harganya itu adalah tergantung kepada bagaimana kualitasnya. La min haitsu yambut, bukan dari mana keturunannya, dari keturunan apa, tidak seperti itu, bukan dari tempat tumbuhnya, ya, bukan di tempat tumbuhnya. Tempat tumbuhnya itu dari
apa namanya pasir yang baiknya, tumbuh dari emas. King benih emas setumbuh gini kan. Napa tumbuh duri? Ya tak bagus kan, ya kan? Tengah tak tumbuh dari emas, muncul buah emas. Nah, bagusan gini kan kajuannya. Seperti itu. Wa min haitsu yujadu la min haitsu yuladu. Jadi bagaimana keadaannya bukan diturunkan dari siapa. Kemudian bagaimana untuk kita tahu, untuk kita mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya, maka kita ya harus apa namanya suka belajar dan suka mendengarkan, suka juga untuk bertanya. Al-ulumu aqfalun wal as'ilatu mafatihuha. Jadi ilmu itu adalah kunci-kunci, gembok-gembok, kunci-kunci. Bagaimana untuk membuka kunci itu? Pembukanya adalah bertanya. Dengan bertanya maka berarti sudah mendapat kunci. Jadi gemboknya, ilmu itulah gembok. Untuk membuka bagaimana? Ya kuncinya adalah bertanya. Dan kalau orang sudah alim, sudah santri, itu apa namanya, jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak senonoh, yang tidak sesuai dengan kepribadian santri. Sebab apa? Kalau orang santri yang salah pekerjaannya, tingkah lakunya, maka ikendengin bener orang sorak orang benepang lo orang. Nah, tapi menurut butuh aku bagi kesalahan dia jadi kan butuh tak pernah temu pun orang kan. Mun orang butuh misalkan nggak supir misalkan jalan dekat tengah jalan mangkan pasangan cucu kemi lepas ntar kepengen kira jalan payah buka resleting agak sakit payah keluar adulah sore itu ya cicek lah kata orang butuh gak sakit mun santri pah menceng ke lorong payah buka sarung maunya hah ini kan igelak makanya dikatakan zallatul alim madrubun bihat tabluh. Nah, kalau kesalahannya orang alim itu etapuin kupe artinya tidak rumah bukan kesalahan orang alim etapuin kupe karena apa? Luar biasa berarti ini dan tidak rumah tapi orang tahu aku lihat kapi sebenarnya orang duduk rum itu tamu zallatul jahil yukhfihal jahlu. Mun orang putus secara kesalahan ini cek karena anak penyamanan tertutup kalau ben kebudun jadi kalau orang putus nggak ada yang apa nyamana orang gila misalkan orang gila apa dekat pun lebih kare separ tapi gila orang kan tapi muncul dekat santai makan pak harap beren separuh ini kah etapin gue ini artinya kau tu lebih tengah temen orang santri lagi ilmu kau tu lebih tengah jika kesalahan orang bodoh balik alim ni kerajaan yang alim ni salah dapat senang. Kemudian ini ada bagaimana caranya untuk kita mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya. Ini ada pembangkit daya hafalnya ya. Yang paling kuat itu adalah meninggalkan maksiat. Sebagaimana kata Imam Syafi'i, syakautu ila waqi'in su'ahifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa dzalika anna hifdzal ilmi fadlun wa fadlullahi la yu'ta li'asi wa fi nuskhatin fa innal ilma nurun min ilahi wa nurullahi la yuhda li'asi. Coba dari awal. Syakautu ila waqi'in su'ahifzi
وأرشدني إلى ترك المعاصي وذلك أن حفظ العلم فرض وفضل الله لا يؤتى بعاصي فإن العلم نور من إلهي ونور الله لا يؤتى بعاصي. Jadi saya mengeluh tentang sulitnya menghafalkan dan cepatnya hilang ketika sudah menghafalkan. Saya mengeluh kepada guru saya namanya Kiai Waki. Maka oleh Kiai Waki itu diberi tips, diberi kiat untuk bisa menghafalkan agar supaya cepat menghafalkan dan ketika hafal tidak cepat hilang adalah tarkil ma'asi, ya, meninggalkan maksiat. Kenapa? Logikanya begitu. Logikanya bahwa menghafalkan ilmu, mengingat ilmu itu kan anugerah Allah. Sedangkan anugerah Allah tidak mungkin diberikan kepada orang yang bermaksiat, yang melanggar kepada Allah. Tentu akan diberikan kepada orang yang tidak suka melanggar. Ilmu itu adalah cahaya dari Allah. Cahaya Allah tidak mungkin diberikan kepada orang yang melanggar. Wujud di batin atar anbatihim. Nah, amin. Allah amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana alhamdulillah ya Maulana jalali wajhika azim sultanik wa sallallahu alaihi Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi ma la illa farajullah wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa rasulullah wasilatu wa adalha ilahana wa likulli karbin azim mafarij shimana bi sirri bismillahirrahmanirrahim ya Maulana ya mujib ya hadirullah ya mutawassil ila bil habib taqdim hajatina qarib Allahumma dalahu li kulli hajatin taqdiha bi fadli bismillahirrahmanirrahim wa ta'ala lana min rahmatin fala mumsikaha wa ma yumsiku la mursila min ba'dihi wal azizul hakim Allahumma inna nas'aluka min ma'aqidil azmi min arshik wa bi muntaha rahmatin min kitabika bismika al-azam wa wajhika al-'ala bil katam Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka anta Allah alladhi la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allahumma inna nas'aluka bi anna al-hamda la ilaha illa anta ya hannan ya mannan ya bani as-samawati wal ardi ya dzal ikram Allahumma inna nas'aluka bi jami'i asma'ika al-husna kullaha ma 'alimna minha wa ma lam na'lam nas'aluka bismika al-'azim al-'azam al-kabir al-akbar alladhi man da'aka bihi hajabta wa man sa'alaka bihi 'atayta Allahumma inna nad'uka Allah wa nad'uka ar-rahman wa nad'uka ar-rahim wa nas'aluka asma'ika al-husna kullaha معنا منها ولم تعلم أن تغفر لنا وترحمنا وأن تقضي جميع حاجتنا وتسلمنا مقتدى أعمالنا ونيتنا وأن تصل مغفرتها إلى أنت وتبعنا عن الصلاة الأشياء اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا وتلاميذنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعل وإياهم من أهل الجهل والضير واجعل وإياهم هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك حربا على أعدائك واجعلنا وإياهم هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك حربا على أعدائك واجعلنا وإياهم من العلماء العاملين المستقيمين المعلمين العارفين الفائقين الغنيين الزاهدين الشاكرين الصابرين الدعاة المسلمين المتوكلين الحفاظ بكتابك العزيز وعلوم الشرعيات الناشئ لها الزائرين لبيتك الحرام إلى قبر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم المنصور المختوم بخاتمة الحسنى اللهم اهدنا للهدى واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا ولا ينصرك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة واجعلنا من الذين لهم الحسنى والزيادة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالشفاعة وعلي وصحبه بالسيادة وسيدنا أبي العباس الخضر بن ملكان عليه السلام بالاستقامة وسيدنا الغوث الأعظم الشيخ عبد القادر الجلالي رضي الله عنه ذي الكرامة اللهم اهدنا واهد بنا اهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم انا نستغفرك ونستغفرك يا ربنا وهنا كل شيء اعطيتنا اللهم اجعلنا واياهم بك في الامان واياك بجوارك وامان رزقك من كل شيطان مريض وجبار عنيد وذي بغي وذي عن من شر ذي شر انك على كل شيء قدير بالاجابه جدير اللهم انك عامل من كل شيء وكل شيء خائف منك وبامرك من كل شيء وخوف كل شيء بك امنا مما نخاف ونهدر يا لطيف لطفنا في امورنا كلها وردنا في دنيانا واخرنا كما تحب وترضى يا ستار يا ستار يا ستار واسترنا بسترك الذي سترت به على ذاتك
ولا عين درك ولا يد تصل إليك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رعنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا لا نهلك وأنت رجاؤنا يا الله يا الله يا الله. اللهم تدرسنا بالله تدرسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساد أرشد إلى قوة أرضنا سنة لا تنقضي أمامنا بالله حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادنا من سوء من الجن والإنس الخوف من بشر أو شيطان أو وسوسة فارزقنا لهم من كاسر قلوبهم بوسوسة لا يدوم بكلاس وبهم من الرجل إلى رأس لا زال يجدا ولا جبل يقطع بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بإنك أنت خير الفاتحين. اللهم يا مهيمن يا سلام يا رحمن يا رحيم يا قوي يا متين يا عزيز يا حكيم سلمنا وجميع المسلمين ووفقنا وإياهم لطاعتك وعبادتك قوينا وإياهم لا إله إلا الإسلام والجهاد في سبيل ذلك واجعل لنا ولهم فرجا قريبا مخرجا حسنا نباتا قريبا ونصرا عزيزا ملكا كبيرا وسلطانا نصيرا حجة طاهرة وشوكة قاهرة ودولة عظيمة وحكومة رشيدة واجعل لنا ولهم أتباعا وأمانا وأنصارا صادقين كثيرين على ذلك واجعلنا وإياهم قائمين ظاهرين بالحق إلى يوم الدين. اللهم دمر أعداءنا وأعداءهم بجميع ما هي الكفر والبدع والمنكرات والظلم والاستبداد. اللهم فرج جمعهم اللهم زك شملهم وأزل قوتهم وشوكتهم وأذهب سلطانهم ودولتهم وملكهم وأبطل مقاصدهم السيئة ونواياهم الخبيثة وأبوهم الظاهرة الباطنة وادخلنا على قلوبهم الرعب الشديد وعجل عليهم بغارتك العظيمة الدائمة حتى لا تبقى لهم باقية ولا يجد لهم باقية إلى يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بأسرار الفاتحة. رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مضايا واسئا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أمان. Kajian antara kita Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Ali bin Abi Khalifah, Syahidul Hiblan, Nomor Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Maulana Muhammad. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah wa yaqin